Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh wa safi wa khalilu atal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Karena di eh, WA yang dikirimkan tidak ada tema, jadi saya menginisiasi saja. Kita insya Allah berbicara tentang para pewaris surga Firdaus, the inheritors of Firdaus. Kenapa ini menjadi penting? Karena sekali lagi kita menjadi orang mukmin itu mestinya juga tahu benar karakter apa yang mestinya melekat pada diri seorang mukmin. Dan dari surah Al-Mu'minun kita dapatkan ada 6 atau 7 atribut atau 7 karakteristik yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim sebagai karakter orang yang nanti digambarkan sebagai pewaris Firdaus. Sebelum kita masuk ke sana, saya ingin kita merefresh lagi tentang surga sebentar saja, hanya untuk mengingatkan kita bahwa jangan sampai kenikmatan hidup di dunia dan cobaan hidup di dunia seperti sekarang ini dengan COVID-19 yang makin merebak, membuat kita kemudian kehilangan rasa syukur kita dan terutama tujuan kita hidup yang sejati, karena kita ini sebenarnya adalah, kata Sayyidina Ali, abnaul akhirah, anak-anak akhirat, bukan anak-anak dunia, karena tempat tinggal kita yang sejati adalah di negeri akhirat sana. Oke, jannah digambarkan dalam Al-Quran sangat menarik. Misalnya di surat Qaf, Allah menyatakan karakternya, lahum ma yasha'un. Bagi mereka, anything yasha'un, yang kita kehendaki. Yasha'un dari kata sya'a, dari kata syai'un. Syai'un itu sesuatu. Kalau kita ini mengharapkan sesuatu, saking kepinginnya kita, sehingga yang kita harapkan itu seakan-akan sudah mewujud menjadi something, namanya sya'a. Saking kuatnya keinginan. Allah menggambarkan di surga itu, apapun yang kita inginkan, yang kita desirekan, namanya yasha'un, Allah berikan kepada kita. Satu tempat di mana semua keinginan kita diberikan oleh Allah. Lahum ma yasha'un. Karena itu pertanyaan misalnya, apakah perempuan dapat bidadara? Sudah terjawab dengan ayat ini. Ya, karena lahum ma yasha'un. Meskipun di Quran misalnya tidak disebutkan bahwa perempuan bisa mendapatkan bidadara, katakanlah secara eksplisit, tapi kalimat yang menyatakan lahum ma yasha'un artinya berarti semua penduduk surga bisa meminta apapun yang dia inginkan. Fiha, di dalam surga, waladaina mazid. Perhatikan, masih ditambahi oleh Al-Quran dengan kalimat waladaina mazid. Dan di sisi kami masih banyak tambahan lagi. Di mana kita hidup bisa mendapatkan kenikmatan puncak semacam ini. Mari kita bayangkan, seindah-indahnya hidup di dunia, tidak semua keinginan dikabulkan oleh Allah SWT. Ada sakit, ada sedih, ada berbagai duka cita, tapi nanti di surga, semua yang kita inginkan diberikan oleh Allah, yang pertama. Yang kedua, tidak cukup dengan semua yang diinginkan untuk memaksimalkan kebahagiaan, ada tambahan lagi, Masya Allah, namanya mazid. Dan kita nggak tahu, karena memang di surga itu banyak hal yang belum kita ketahui, yang tidak ada komparasinya dengan di dunia. Karena itu Allah menggambarkan, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ. Ya, tidak ada satu jiwa pun yang tahu secara pasti, karena itu masih disembunyiin sebagai bentuk kesenangan kita kelak ketika kita masuk surganya Allah, amin. Jaza'an bima kanu ya'malun. Itu semuanya adalah reward, balasan bagi amal yang kita lakukan. Wa ma utitu min syai'in famata'ul hayatid dunya. Apa saja yang diberikan oleh Allah berupa kenikmatan di dunia itu, hanyalah, kata Allah, mata'al hayatud dunya. Hanyalah kesenangan kehidupan di dunia. Wa zinatuha, dan perhiasannya. Wa ma indallahi khairun wa abqa. Allah mengkomparkan kenikmatan di dunia ini, kata Allah, kalau dibanding dengan akhirat, satu, karakter di akhirat itu khairun. Sangat jauh lebih baik. Yang pertama. Yang kedua, tidak hanya baik, abqa. Dia selama-lamanya. Mungkin kita senang dengan sesuatu yang indah di dunia ini, tapi berapa lama akhirnya? Istri yang cantik begitu usia sudah 60 tahun menua dia, keriput dia, tidak abqa dia.
Sementara semua yang ada di surganya Allah SWT kelak, gambarannya adalah khairun wa abqa. Istri-istri kita digambarkan oleh Al-Quranul Karim sebagai gems, sebagai digambarkan seperti batu-batuan permata yang kalau semakin lama semakin indah dia. Khairun wa abqa. Saya ingin ngawali dengan gambaran dari surga ini agar kita kepingin, karena Allah menyatakan mereka ini adalah arladina yarisunal firdaus. Oke. Yang kedua, firdaus. Surga itu bertingkat-tingkat, dan tingkatan yang paling tertinggi dari surga adalah firdaus. Bukan saja kenikmatan yang ada di dalamnya berbeda dengan yang tempat yang lain, tetapi firdaus adalah satu surga yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu saja merupakan bentuk paling puncak. Al-jannah mi'atu darajah. Surga itu ada 100 tingkatannya, layers-nya katakanlah. Kalau kita bandingkan kenikmatan itu surga 1, 2, 3 sampai 100 levelnya. Ma baina kul darajatain minhuma kama baina as-sama'i wal ard. Jarak antara satu tingkatan ke tingkatan berikutnya seluas langit dan bumi. Dan firdaus adalah a'laha, the highest-nya adalah, yang paling tertingginya adalah firdaus. Darinya mengalir 4 mata air di surga, dan di atasnya baru ada arsy-Nya Allah SWT. Rasul menyarankan kepada kita, wa idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Kalau kalian ingin meminta surga, mintalah surga firdaus. Nah, kita akan bicara tentang orang yang digambarkan oleh Al-Quran sebagai the inheritors, sebagai pewaris surga firdaus. Bukan hanya masuk surga, tapi dia menjadi pewaris surga firdaus Allah. Tentu ini menjadi keinginan kita semuanya. Surah Al-Mu'minun diawali dengan kalimat qad aflahal mu'minun. Kata bahagia di dalam bahasa Arab banyak sekali. Ada sa'id, ya, ada macam-macam, ada faiz, semua bahagia artinya. Tetapi kata falah, ya, sebagaimana yang kita sering dengar dalam sholat, dalam azan, hayya 'alal falah, memiliki makna yang menarik untuk direnungkan. Kata falah, ya, itu berasal dari kata fallah yang artinya petani. Sebenarnya kata falaha itu, petani itu di dalam bahasa Arab berkaitan dengan makna membelah. Yang pertama, kalau dia membelah tanah kemudian memasukkan benih, nama petaninya namanya kufar atau kafir. Karena itu orang kufar atau orang kafir makna dasarnya adalah orang yang membelah tanah, kemudian memasukkan benih dan kemudian menutupnya kembali. Namanya kufar. Yu'jiful kuffara, kata Al-Quranul Karim. Para petani itu takjub melihat benih yang ditanam oleh Rasulullah sampai kemudian menjadi mekar seperti agama kita sekarang ini. Yu'jiful kuffara, kata Al-Quranul Karim. Namanya kufar. Karena itu orang kafir disebut orang yang menutup benih iman. Karena sebenarnya dia tahu hatinya sudah terbuka, tapi benih itu ditutup, dia tidak mau masukkan. Karena itu disebut dengan kafir. Agak mirip dengan bahasa Inggris cover, covering, sehingga orang kafir. Yang kedua, ada orang yang juga membelah tanah, petani membelah tanah. Kapan? Saat tanah itu, saat tanaman itu sudah berbuah lebat, atau kalau singkong katakanlah sudah sangat besar, dan kemudian tanahnya dibongkar, dicabut, tanamannya harus dipotong karena masa panen. Karena itu falah gambarannya adalah kalau kufar petani yang menanam benih, falah adalah petani yang sedang panen. Tidak ada kebahagiaan dari orang petani, dari para kebun petani adalah saat panen. Tidak ada lebih bahagianya saat panen. Panen adalah gambaran dari kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan yang didahului oleh amal soleh. Kebahagiaan yang didahului mulai nanam benih, kemudian menyirami dengan air, pupuk, memastikan mataharinya cukup. Semua proses yang dulu panjang sampai ada satu waktu, kemudian dia harus menerima semua kebahagiaannya saat musim panen. Allah menggunakan bahasa itu. Karena itu kalau kita dipanggil oleh Allah, hayya 'alal falah, mari menuju kebahagiaan, yang kita tahu bahagianya yang paling hakiki dari orang sholat bukan di dunia ini. Tentu di dunia dia dapat kebahagiaan,
tenangnya hati, terjauhkannya dari fahsya wal munkar, ya, salat sebagai bentuk pengabdian. Tapi nanti puncak dari kebahagiaan itu akan dia dapatkan di mana? Nanti di masa panen. Kapan itu? Di yaumul akhir. Karena itu falah makna kedua, selain kebahagiaan yang didahului dengan kerja, yaitu masa panen, makna kedua dari falah adalah kebahagiaan, sebagaimana definisinya Ibnu Abbas, adalah kebahagiaan ketika orang mendapatkan semua kebahagiaannya dan kemudian dia dihilangkan dari semua kesusahannya. Definisinya Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, alladzina adraku ma talabu, orang yang mendapatkan semua yang dia cari, wa najau min syarri ma minhu harabu, dan dia diselamatkan dari semua kejelekan yang dia ingin lari darinya. Itu definisinya Ibnu Abbas tentang al-falah. Karena itu kalau kita pikirkan, bisakah orang bahagia dengan model falah di dunia ini? Tidak bisa. Karena dunia ini adalah bukan tempat kebahagiaan secara sempurna. Sehebat apapun kita memplanning, tetap saja ada duka di dunia ini. Ya, sehebat apapun. Bahkan orang yang sudah begitu amat hati-hati dengan coronavirus, bagaimana kita ketahui bersama, tetap saja ada yang kena. Kenapa? Karena dunia bukan surga. Di sini ada penderitaan, di sini ada duka, di sini ada sakit, di sini ada kezaliman, di sini ada pencurian, dan seterusnya. Karena itu, kebahagiaan falah itu tidak bisa diberikan di dunia secara sempurna. Kapan orang mendapatkan falah secara sempurna? Nanti di akhirat. Tetapi sekali lagi di dunia mesti saja dia sudah mendapatkan sebagai bonusnya, tapi tidak mendapatkan secara maksimal. Allah mengawali dengan kalimat qad aflahal mu'minun. Aflaha itu past tense, fi'il madhi, sudah bahagia. Karena untuk meyakinkan benar, kamu kira karena kejadiannya sebenarnya bahagianya kapan? Nanti sebenarnya. Bahagia sempurnanya itu. Tapi Allah menggunakan redaksi past tense. Padahal past tense itu, kata kerja lampau itu digunakan sesuatu yang sudah terjadi. Padahal ini belum terjadi. Dia belum masuk surga Firdaus. Orang ini belum sampai surga Firdaus. Tapi yang dipakai oleh Al-Quran menggunakan past tense. Sudah bahagia. Kenapa? Karena orang Arab kalau ingin menekankan keyakinan, pasti, garanti 100%, tidak ada keraguan sedikit pun, maka menggunakan past tense, dan apalagi kalau ditambahi qad, itu garanti pasti terjadi. Orang Barat menyebut bound to happen, pasti terjadi. Qad aflaha. Seperti kalau saya ngomong kepada seorang gadis, pasti minggu depan kamu saya nikahi. Garanti. Ya, misalnya, saya ingin memaksimalkan keyakinan dia, jangan ada sedikit pun keraguan, maka caranya adalah menggunakan fi'il madhi. Karena itu kalau misalnya siapa yang di layar misalnya, Bu Wahyu misalnya, memberikan sesuatu kepada saya, dan saya ingin membalas kebaikan Bu Wahyu itu, untuk memastikan Allah membalas juga, saya menyatakan, jazakillah. Jaza fi'il past tense. Ya, padahal belum menerima balasan dari Allah, tapi saya ingin meneguhkan, namanya qad aflaha. Allah menyatakan apa? Qad aflahal mu'minun. Orang mukmin itu pasti, kalimatnya mukmin ya, orang yang imannya sudah sempurna, saya tidak terlalu panjang di situ, pasti dia akan berbahagia. Pasti dia sudah mendapatkan kebahagiaan, kata Allah SWT. Rasulullah SAW ketika menerima wahyu, seringkali salah satunya akan terdengar seperti suara tawon, mendengung seperti tawon. Dawiyun kadawiyin nahl. Jadi seperti suara bihani, begitu. Suatu hari Rasulullah kemudian terdengar suara kayak demikian, kata Umar bin Khattab, idza nazala 'alaihil Qur'an, didengar suara yang seperti suaranya tawon itu. Fanazala alaihi yauman falamma sarra anhu istaqbalal qiblah. Setelah selesai, Rasul menghadap kiblah dan kemudian mengangkat tangannya. Rasul berdoa, Allahumma zidna wala tungqisna. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami dan jangan kurangi. Wa akrimna wala tuhinna. Muliakan kami dan jangan hinakan kami. Wa atina wala tuhrimna. Berilah kami dan jangan halangi kami. Wa athirna wala tu'thir alaina. Pilihlah kami yang lebih, pilihlah kami dan jangan pilih yang lain. Wardina wardo anna.
Ya, ridholah kepada kami dan kami juga ridho kepadamu. Summa qala laqad anzala alayya, kata Rasulullah SAW, sungguh telah turun kepadaku 10 ayat pertama dari surah Al-Mu'minun. Man aqamahunna, siapa yang mengestabliskan, melaksanakan 10 ayat dari surah Al-Mu'minun itu, dakhalal jannah, pasti dia masuk surga. Summa qara'a alaina, kemudian Rasulullah SAW membaca ayat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasi'un, sampai ayat yang ke-10. Sampai ayat yang ke-10. Saat seorang sahabat datang kepada Aisyah radhiyallahu anha dan bertanya tentang makana khuluqu Rasulillah, tanya tentang bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Qalat, Aisyah berkata, menjawab pertanyaan itu, kata Aisyah, ataqra'una surat al-mu'minun, apakah kamu tidak membaca surah Al-Mu'minun? Qila, kata dia, iya kami baca. Qalu iqra'u faquri'a 'alaiha. Kalau begitu bacalah. Dibaca qad aflahal mu'minun sampai ayat walladzina hum 'ala salatihim yuhafidun, ayatnya tadi 10 ayat. Faqalat Aisyah, dan menyatakan hakadza kana khuluqu Rasulillah. Demikianlah karakter akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh paling konkret dari orang yang sudah memiliki 7 karakteristik sebagaimana yang digambarkan dari surah Al-Mu'minun adalah tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ini penting menjadi kita? Karena ini harusnya menjadi target perubahan pribadi kita. 7 hal ini harus menjadi atribut pada diri kita, menjadi karakteristik pada diri kita. Karena tidak ada yang kita inginkan yang paling tertinggi dari hidup ini, kecuali kita kelak kemudian dikumpulkan oleh Allah di surganya, menjadi the inheritor of Firdaus, menjadi ahli warisnya surga Firdausnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya tidak memperpanjang Al-Falah, sebenarnya masih banyak. Kita masuk saja ke ayat yang pertama. Apa ciri pertama dari 7 karakter yang digambarkan sebagai pewaris surga? Yang pertama adalah alladzina hum fi salatihim khasi'un. Yang pertama adalah orang-orang hum, mereka ini, fi salatihim, di dalam salatnya mereka. Salatnya menggunakan kata tunggal, salat, bukan solawat. Ya, dalam satu salatnya, khasi'un, mereka khusyuk. Allah di sini tidak menunjukkan dia mau sholat fardu, mau sholat sunnah, mau sholat apapun, karena tekanannya pada kualitas sholatnya. Namanya khusyuk. Kalimat yang dipakai, lihat, kalimatnya menggunakan the doer atau isim fa'il, khasyi', yaitu orang yang terus-menerus khusyuk sebenarnya dalam sholat. Mari kita pikirkan dulu apa khusyuk itu. Sebenarnya ada sekitar 14 kata takut di dalam Al-Quranul Karim. Ada khauf, ada macam-macam ya. Khusyuk adalah rasa takut yang awalnya berasal dari hati, kemudian perasaan takut itu muncul, kelihatan tanda-tanda rasa takutnya pada penampilan fisiknya. Bisa matanya, bisa tangannya, bisa suaranya, bisa keteduhan pada dirinya, namanya khusyuk. Jadi khusyuk itu rasa takut atau kondisi hati karena kita sangat fokus, ya. Kemudian muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau konsentrasi yang kemudian khusyuknya itu bisa kelihatan dari luar. Misalnya tubuhnya bergetar, suaranya parau, air matanya mengeluarkan air mata, atau mungkin tubuhnya menjadi khusyuk, tidak terganggu dengan lalat yang hinggap atau apapun lah. Ya, jadi gini, kalau kita ini sebenarnya kan tubuh kita itu dikontrol oleh ruhani kita sesungguhnya. Apa buktinya? Kalau dulu masih SMA, berbicara dengan gadis yang cantik, lupa kita kalau lapar perut kita. Kenapa? Karena sebenarnya kontrol itu sebenarnya adalah pada ruhani kita, pada hati kita bahasanya. Maka salah satu ciri orang yang tidak khusyuk adalah orang yang kalau sholat, gerakan tubuhnya kemana-mana. Kata Rasulullah SAW, wa absaran Nabi melihat ada seseorang, itu ya'basu bilihyatihi, sholat sambil megang-megangin jenggotnya, mainan jenggotnya. Kata Rasulullah SAW, lau khosya'a qalbu hadha, kata dia, kalau hatinya orang itu khusyuk, la khosya'at jawarihuhu,
pasti anggota badannya yang lain juga ikut khusyuk, kata Rasulullah SAW. Ya. Dan ini yang menarik, kenapa? Karena nanti hal pertama yang dicabut oleh Allah SWT dari orang mukmin adalah khusyuk. Khusyuk. Nanti khusyuk itulah yang paling pertama diambil dari orang-orang mukmin sebelum yaumul qiyamah. Awwalu ma yurfa'u min hadhil ummah. Hal pertama yang akan diangkat dari umat ini adalah al-khusyuk, kata Rasulullah SAW. Hatta la tara fiha rajulan khasyian. Sampai nanti tidak akan terlihat ada satu orang mukmin pun yang kalau sholat dia khusyuk. Kenapa? Ini tanda karena orang kemudian sangat materialistik. Ya, dia sudah tidak ingat sungguh-sungguh kepada Allah SWT, atau orang sangat workaholic sehingga tidak ada kesadaran dia kepada Allah secara utuh. Sholat hanya sekedar menghilangkan kewajiban dan seterusnya. Sehingga tidak ada khusyuk itu. Hadis ini menakutkan terutama buat kita bersama-sama yang hidup di zaman akhir. Ya, karena memang tuntutan untuk khusyuk sangat susah hari ini dengan berbagai macam hal. Karena itu lihat, kita diminta oleh Rasulullah SAW untuk terus berdoa agar Allah memberi kita hati yang khusyuk. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la takhsha. Ya Allah, lindungi aku ya Allah dari memiliki hati yang tidak bisa khusyuk. Hati yang tidak bisa khusyuk. Salah satu ciri sebenarnya siksaan yang diberikan Allah kepada orang mukmin adalah kalau dicabutnya rasa khusyuk, dicabutnya rasa nikmat dalam beribadah, terutama dalam sholat. Dalam sholat, orang yang saleh, ciri dari penghuni surga adalah kalau sholat dia khusyuk. Di dalam khusyuk itu ada kenikmatan, ada kesenangan. Pertanyaan kita pada diri kita pribadi adalah, adakah kita menikmati sholat kita? Ataukah kita kalau melakukan sholat itu capek rasanya, atau kalau kita melakukan sholat itu rasanya kepaksa, nggak ada rileksnya, nggak ada senangnya, nggak ada perasaan. Hati-hati, karena kalau enggak, jangan-jangan kita bukan yang digambarkan Al-Quran sebagai alladzina yarisunal firdaus, para pemaris surga firdaus. Maka cek agar kita ini kualitas sholat kita ini khusyuk. Khusyuk, ada nikmat di dalam sholat, ada kebahagiaan di dalam sholat. Sebagaimana Rasulullah SAW, bahkan Rasulullah SAW menyatakan, ju'ilat qurratu aini, dijadikan hal yang paling terindah dalam hidupku di dunia ini, fis shalah, dalam sholat. Ya, kita kan kalau mau jujur, apa sih yang paling terindah yang saya, kalau kita renungkan hidup di dunia ini, bisa mungkin macam-macam. Ada yang bilang nonton film, ada yang bikin makan pizza, ada yang macam-macam kalau kita renungkan, kalau kita mau jujur. Apa hal yang paling menyenangkan diri kita? Masya Allah, ada orang yang senang sodako kalau ditanya apa yang paling berbahagia, menyaksikan tangisan air mata orang-orang miskin saat dikasih hadiah Ustadz. Ada. Minimal good. Sampai pada titik di mana kalau orang menyatakan, ya Allah, bercengkrama dengan Allah, sholat, ya, menghadirkan hati ini, menunjukkan penghambaan kita kepada Allah adalah puncak dari kenikmatan. Kalau kita renungkan, siapa kita ini? Diizinkan oleh Allah untuk rukuk sujud di hadapannya, ya, berbicara langsung dengan Allah dalam setiap kali sholat. Mengapa kita tidak sungguh-sungguh di dalam sholat itu? Ini yang digambarkan oleh Al-Quran. Karena itu ini menjadi ciri pertama. Kenapa? Yang pertama, orang bahagia itu dari hati. Seberapa harta pun kita miliki, kalau hati kita bermasalah, tidak pernah kita bahagia. Karena itu ciri ahli surga adalah hatinya baik. Ciri orang hatinya baik, sholatnya khusyuk. Karena dia tidak punya masalah dengan hatinya. Yang lain nanti nyusul. Karena itu lihat, kebahagiaan itu diletakkan oleh Al-Quran di hati dulu. Karena itu kalimatnya khusyuk. Saya sebut di sini condition of heart. Khusyuk itu kondisi hati yang nanti keluar dalam bentuk amatan fisik kita. Ya, Masya Allah. Nikmat rasanya. Kalau tidak percaya silakan dicoba, misalnya sholat tahajud sendiri, sholat malam-malam, nangis saat sholat kepada Allah. Tidak bisa dibayangkan dengan makanan yang lezat. Nggak bisa. Terlalu remeh-temeh semua kenikmatan dunia itu dibanding kenikmatan rohani, dibanding kenikmatan kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita inginkan. Nah, kalau kita memiliki itu, namanya kita ini masuk dalam karakter pertama. Ustadz, kenapa saya kok enggak? Lah, kalau enggak, mari kita building. Bagaimana kemudian mendevelop atau meningkatkan kualitas sholat kita agar sholat kita khusyuk.
agar sholat kita khusyuk. Ya, misalnya di bagian akhir nanti ada beberapa tip yang saya ambil, kayaknya site ini cukup lumayan bagus. Misalnya yang pertama, listen to and internalize the word I utter in prayer. Dengerin kalau kita sholat jamaah atau menginternalisasi setiap kata yang saya ucapkan di dalam sholat. Pertanyaan paling awal, apakah setiap bacaan di dalam sholat kita itu kita fahami? Ketika kita baca Subhana rabbiyal a'la, ketika kita baca Subhana rabbil azimi, ketika kita baca Sami Allahu liman hamidah, ketika kita baca apa sajalah setiap bacaan dalam sholat. Adakah setiap bacaan itu sudah kita fahami secara baik? Tahu maknanya, kenapa kok begitu demikian, dan segala macamnya. Kalau kita tidak faham, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas khusyuk? Orang yang menyatakan I love you tanpa dia faham makna I love you, tidak mungkin ada kedalaman. Bayangkan itu, yang pertama, kita harus spend waktu untuk memahami semua bacaan sholat. Difahami apa maknanya, tafsirnya apa, tadaburnya apa, di setiap kata itu. Masya Allah kalau kita renungkan. Masya Allah kalau kita renungkan. Misalnya satu contoh saya kasih contoh misalnya. At-Tahiyyat misalnya. At-Tahiyyat ini menarik kalau kita pikirkan. At-Tahiyyat itu dari kata hayyun, hidup. Orang Arab kalau bertemu dulu, sebelum ada Assalamualaikum, kalau bertemu satu sama yang lain, dia menyatakan hayyakallah. Kalau bahasa Jawa sekarang, mugo-mugo seger waras. Hayyakallah. Okay? Nah, kalimat itu dipakai kalau orang bertemu satu sama lain. Nah, di zaman dahulu, zaman kerajaan, kalau orang ini bertemu dengan raja yang sangat agung, dan dia masuk, kemudian berada di hadapan raja, maka dia akan menunjukkan sikap humility, ya, sikap tawadhu, sikap hormat yang paling tertinggi karena dia sedang berhadapan dengan rajanya, dan kemudian dia mengucapkan ucapan keagungan kepada raja. Ya, misalnya kalau orang Jawa menyatakan paduka tuan ingkang nopo lah, misalnya kalau di Jogja sana misalnya apalah dalam apalah dan segala macamnya. Untuk menunjukkan penghormatan. Namanya at-tahiyyat. Namanya at-tahiyyat. Jadi at-tahiyyat itu kalimat yang begitu maksudnya. Lah, menariknya kalau kita renungkan, cara duduk kita seperti duduk sedang berhadapan dengan seseorang. Kita kapan baca tahiyat saat tasyahud? Duduk kita ini sedang duduk rileks, baik, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekarang seakan-akan kita sedang berhadapan langsung dengan Allah, dan kita menyatakan at-tahiyyat. Masya Allah kalau kita renungkan. Tetapi kapan kita sungguh-sungguh memaknai itu? Kalau kita tidak pernah belajar at-tahiyyat, biasa saja, nggak ada efeknya. Tapi sekarang renungkan at-tahiyyat itu ketika seakan-akan kita berada di hadapan Allah. Kan itu yang pertama, how to develop agar sholat kita khusyuk adalah satu, pastikan setiap kata yang kita ucapkan di dalam sholat kita fahami. Ya, yang kedua, make sure I recite surah Al-Fatihah correctly. Yang kedua, pastikan bacaan surah Al-Fatihah kita benar, tajwidnya benar, tadabbur kita akan surat Al-Fatihahnya benar, karena inti dari sholat adalah Al-Fatihah. Yang kedua, terus-menerus doa. Apalagi isi dari sholat itu sesungguhnya adalah doa. Doa semuanya. Doa sebelum sholat, doa pasca sholat. Karena itu kita minta agar apa? Karena inti dari ibadah adalah doa. Diversity the surah. Yang apalagi, ya surahnya harus ganti-ganti. Kalau mau sholat itu tambah khusyuk, tambah khusyuk. Karena kalau kita terus kulhu terus, susah juga tadabburnya. Ada rasa bosan kita. Karena itu harus adalah kajian tafsir, kajian tadabbur kita, apa yang sudah kita fahami, kita hafalkan, kita baca. Dan itu akan mendevelop khusyuk jauh lebih baik, jauh lebih baik. Ini contoh-contoh nanti kalau misalnya tertarik bisa saya share-kan, ada berapa note saya ini, saya tidak tahu ada berapa halaman sampai selesai. Itu satu contoh, di belakang semuanya ada how to develop, bagaimana untuk meningkatkannya. Itu karakter yang pertama, saya singkat saja. Jadi yang pertama adalah sholatnya khusyuk. Sholatnya khusyuk. Yang kedua, ciri dari pewaris surga. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Orang-orang yang terhadap al-laghwun, saya tidak terjemahkan dulu, mu'ridun, dia stay away.
Al-i'rad itu al-i'rad kalau dia berpaling, menjauh, namanya mu'ridun. Ya, dia terus-menerus stay away. Dia menjauh dari al-laghwu. Laghwun itu begini, sebenarnya laghwun itu sesuatu yang tidak punya manfaat dunia dan akhirat. Dia hanya kesenangan yang memperturuti kesenangan nafsu saja, tapi sebenarnya dia tidak punya manfaat baik dunia apalagi akhirat. Namanya laghwun. Nah, contohnya begini. Laghwun ini nanti bisa sampai ke hal yang biasa sampai ke yang haram. Laghwun adalah awalnya lebih bersifat ucapan, ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya, ngobrol ngalor ngidul, diskusi tidak jelas juntrungannya, mau kemana sebenarnya, tidak jelas lah, ngobrol yang tidak ada tujuannya, sebenarnya namanya laghwun awalnya. Tapi nanti berkembang sampai ke aktivitas yang juga tidak memberikan apapun, tidak memberikan kepada penyehatan tubuh, tidak memberikan apapun, ya namanya laghwun. Nah, ciri dari pewaris surga itu dia akan menjauhkan dirinya, ya, berpaling dia dari hal-hal baik terutama berupa ucapan dan tindakan yang tidak memberi manfaat. Nanti laghwun itu kejadiannya begini, misalnya kita ini harus melakukan sesuatu yang manfaat, namanya A. Tetapi ada sesuatu yang tidak ada manfaatnya sebenarnya, awalnya B. Dan kita tahu prioritasnya sebenarnya A. Tapi kemudian gara-gara kita ngikutin B, nanti kita menyangka B itulah yang penting. Dan A tidak terlalu penting kemudian. Sehingga kita susah untuk keluar. Karena sudah menganggap sesuatu yang penting. Namanya laghwun. Sesuatu yang melalaikan, sesuatu yang tidak penting, tapi kemudian berhasil melalaikan kita terhadap sesuatu yang penting. Saya kasih contoh mudahnya. Drama Korea. Sebenarnya apa sih? Misalnya, kalau kita mau benar jujur, apa sih kaitan melihat drama Korea? Misalnya kita drama Koreanya ada 15 episode, terus nonton sampai 5 episode. Sebenarnya kan kalau nggak nonton episode yang ke-6, ke-7, ke-8, ya nggak apa-apa. Uang juga nggak nambah misalnya, dunia kita juga nggak bertambah, akhirat kita nggak bertambah. Cuman bayangin, kalau kita sudah nonton 1, 2, 3, 4, 5, itu ada perasaan rugi kita kalau nggak nonton yang ke-6. Ya apa ya terusannya, yang bagaimana terusannya. Dan kita itu menganggap itu sesuatu yang penting dalam hidup kita. Sehingga kemudian menyelesaikan nonton telenovela itu misalnya menjadi sesuatu yang penting. Bahkan mengalahkan misalnya ngaji Quran yang mestinya itu justru lebih penting. Belajar misalnya yang justru lebih penting. Namanya laghwun, itu maksud saya. Bukan pasti haram ya, karena laghwun itu macam-macam dimensinya. Ada yang mubah saja sebenarnya. Tapi nanti yang mubah itu membuat semua yang wajib, yang penting akhirnya kita tinggalkan. Gara-gara kita masuk ke dalam laghwun. Itu maksud saya. Nah, orang yang di surga itu nggak suka begitu. Bukan berarti dia, Ustadz berarti nggak pernah nonton telenovela, nonton film. Mungkin dia nonton biasa saja, tetapi dia nggak akan terus-menerus. Karena dia akan berpaling darinya. Karena dia tahu membagi waktu, dia tahu mana yang penting, mana yang enggak. Atau bahasa mudahnya, dia tidak wasting time. Dia tidak ngabisin waktu dengan hal yang percuma. Coba kita renungkan, apalagi di Malang hari ini, anak-anak kuliah. Itu kalau kita lihat di depannya UMM, kalau kita lihat ya, warung kopi itu sebejajar-jajar. Itu bisa mulai dari jam 8, pulangnya mahasiswa bisa jam 3 pagi. Pertanyaan saya, ngapain mereka selama itu? Kalau dia baca buku, hatam itu 2 buku katakanlah. Tapi pertanyaannya, apa yang membuat dia terus di situ itu? Insya Allah laghwun yang paling banyak. Ya, laghwun yang paling banyak. Bukan berarti saya melarang, kan tidak ada hukum larangan di dalam agama. Cuman kalau kita ingin menjadi pewaris surga, ada pembatasan. Itu maksudnya. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Ya. Kalau kata Ibnu Abbas, mu'ridun itu kebatilan. Ada yang menyatakan dusta, ada yang menyatakan sumpah yang palsu, ya, atau mencaci maki orang. Ya, karena orang kafir sukanya dulu mencaci maki orang Islam.
Dan itu disebut dengan laghwun. Ada yang menyatakan al-ma'asi kulluha. Semua maksiat adalah laghwun. Tentu saja, semua maksiat hakikatnya adalah laghwun. Cuman secara bahasa, laghwun itu begitu. Sesuatu yang tidak penting, tapi kemudian karena kita melakukannya atau membiasakannya, akhirnya kita anggap menjadi sesuatu yang penting, sehingga hal yang sangat penting akhirnya kita tidak melakukannya. Nah, ciri ahli surga yang kedua adalah dia berusaha stay away, menjarak dari al-laghwu. Ya, al-laghwu. Nah, laghwu itu macam-macam nanti, bisa keluarga, bisa anak, bisa macam-macam dimensinya. Yang ketiga, agak cepat, namanya tazkiyah, purification, pemurnian. Kalimatnya menarik, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Biasanya kalau zakat itu gandengannya di dalam Al-Quran, kata kerjanya ata. Wa atuz zakah, begitu gandengannya. Ayat ini tidak menggunakan ata, tapi menggunakan fa'ala. Fa'ala itu perbuatan yang secara umum. Ya, perbuatan maknanya, bekerja, melakukan, to do, namanya fa'ala. Ini aneh, karena biasanya menggunakan ata yu'ti, wa atuz zakah, wa yu'tunaz zakah di dalam Al-Quran Al-Karim. Penggunaan kata fa'il ini kemudian oleh para mufassir menyebabkan kata zakat di ayat ini tidak saja bermakna zakat dalam pengertian penyucian harta kita, tapi zakat bermakna dua. Satu, ke harta kita, yang kedua ke diri kita. Tazkiyatun nafas. Karena fa'ala itu, bekerja itu lebih dari sekedar mengeluarkan. Karena itu para ulama tafsir, meskipun saya tidak sebutin di sini ya, terlalu panjang, mengartikan dua hal. Ciri dari ahli surga itu adalah, bukan surga yang biasa ya, ini surga Firdaus. Ciri pertama adalah dia terus-menerus berusaha melakukan penyucian. Satu, dirinya, yang kedua hartanya. Jadi dia berpikir tentang bagaimana saya makin hari makin baik. Kualitas pribadinya, cara bicaranya, sikapnya, terus karakternya. Namanya lizzakati fa'ilun. Ya, itu ciri yang pertama. Jadi kalau kita ngelihat perubahan anak, perubahan seseorang yang berubah dari hari ke hari, omongannya suka marah sekarang berubah, yang tidak pernah sholat duha sekarang jadi sholat, yang tidak pernah sholat, semuanya ada proses namanya purification. Dia mungkin ahli surga. Apalagi kalau sama hidupnya terus ada perubahan terus, ada proses self purification ya, atau tazkiyatun nafas. Itu ciri yang ketiga ya. Dan hartanya. Karena tidak cukup, karena ada orang yang rajin ibadah, baik, tidak pernah nyakitin tetangga, tapi pelit. Itu juga belum ahli surga, karena dia juga harus membersihkan hartanya. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Saya ada lihat kalau kita renungkan sekarang. Yang pertama, urusan hati. Khusyuk dalam sholat. Ciri dari orang yang khusyuk dalam sholat itu sebenarnya turunannya. Kalau orang itu khusyuk dari sholat, dia tidak akan suka hal-hal yang tidak membawa manfaat. Namanya laghwun. Itu sudah otomatis. Sebenarnya 7 karakter ini, kalau kita renungkan, dia bertalian satu sama lain. Seperti check and recheck saja. Kalau hati kita itu baik, mudah khusyuk kepada Allah. Dalam sholat kita khusyuk. Dan kalau kita sudah khusyuk dalam sholat, orang yang khusyuk dalam sholat pasti tidak akan suka berada di tempat atau melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya, dia malah, ngapain orang-orang begitu? Itu prinsipnya. Itu tanda karena hatinya baik. Kenapa sih? Kita tidak bisa nyaman, karena orang itu dikontrol dengan hatinya yang baik. Ngapain duduk lama-lama, ngapain hatinya gundah. Ngapain begini, mending tidur, ada manfaatnya, mending saya baca Quran, mending saya, dan seterusnya. Itu yang dia pikirkan. Nah, yang pertama, berkenaan dengan nanti urusannya, Allah menunjukkan dulu perubahannya, kalau sudah sholatnya khusyuk, hatinya baik, ciri berikutnya, dia akan mengalami perubahan, mulai dari bicara, pergaulan, nanti berubah dia. Ada proses selektif. Dia tidak suka mulai yang tidak ada manfaatnya. Yang kedua. Yang ketiga, nanti mulai yang dia sukai adalah semua yang berhubungan dengan pengembangan pribadinya. Yang ke arah positif. Baik untuk urusan dunia ataupun urusan akhirat tentu saja. Bagaimana pribadinya jauh lebih baik, lebih humble, lebih soleh, lebih tawadhu, dan seterusnya.
Ya, dan ini ciri ketiganya. Kalau orang sudah begitu, hartanya nanti naik, rezekinya nanti baik. Kan itu Al-Quran menunjukkan orang ini nanti mengeluarkan zakat. Karena orang itu kalau sudah hatinya baik, lingkungannya baik, dan kemudian pribadinya menjadi berubah, pasti dunia ikut sama dia. Pasti akan dimudahkan. Mungkin pimpinannya akan, ini kok baik anak ini, dipromosikan dia, ditingkatkan dia, udah pasti itu. Karena itu kaitannya kemudian dia akan mengeluarkan zakat. Satu sisi untuk menunjukkan perubahan pribadi, yang kedua itu untuk menunjukkan dia sekarang makin keluar. Jadi soleh itu memang ada pada hati awalnya, tapi nanti turunannya makin membesar, jarak rengkuhannya itu semakin besar memberikan manfaat kepada orang lain. Nah sekarang mulai kelihatan sudah semua sekarang zakatnya. Lihat yang keempat, lihat walladzina hum li furujihim hafizun. Allah sekarang nunjukin bahkan yang paling pribadi dalam urusan menjaga bagian paling pribadi dari dia sangat protected, hafizun. Dia jaga relasinya antar sesama lawan jenis, yang dengan sesama lawan jenis dia baik sekali. Dia melihat orang tidak sebagai objek seks, dan karena itu dia hati-hati. Dia ghadul basar, dia meletakkan orang sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan untuk apa? Bahwa cara dia bergaul sekarang tidak dikontrol oleh nafsunya. Bukan berarti dia tidak bernafsu, dia tetap punya nafsu, tapi cara hidup dia sekarang sudah tidak dikontrol oleh nafsu. Yang seperti orang keranjingan untuk nonton video porno, untuk melihat gambar-gambar yang dan seterusnya. Kenapa? Ciri berikutnya di surga itu, dia menjaga bagian private-nya. Kecuali siapa? Kecuali yang memang dihakkan oleh Allah SWT. Istri-istrinya, au ma malakat aimanuhum, mereka yang berada dalam tangan kanannya, ya seperti budak yang didapatkan di dalam peperangan, fa innahum ghairu malumin. Kalau dia melaksanakan itu, dia benar. Dia tidak bisa dicela, benar kalau gitu. Tapi kalau orang mencari di luar itu, faulaika humul aadun. Saya tidak memperpanjang ya. Ciri berikutnya adalah dalam urusan seksualitas, dia baik. Ini penting. Kenapa Ustaz diletakkan nomor 4? Jangan dikira banyak orang gagal meskipun hatinya baik, meskipun dia sudah jauh dari maksiat. Gagal lewat apa? Perempuan. Terlalu banyak contoh ustadz, contoh siapapun yang baik, hancur dia. Gara-gara dia tidak punya baik di dalam menjaga urusan bagian private-nya. Walladzina hum li furujihim hafizun. Kan itu penting. Di surah misalnya di Al-Quran ada kisah tentang Barsisa, salah seorang ulama Bani Israel yang hancur, padahal dia sudah sangat dekat dengan Allah. Levelnya seperti Nabi. Ya, tapi hancur. Kenapa? Gara-gara perempuan. Kan itu penting, ini bukan persoalan remeh-temeh. Karena nanti begitu orang makin soleh, penyakitnya adalah ada juga banyak perempuan mendatanginya. Setan pintu masuk, kata setan. Aku itu kalau sudah jenuh menggoda orang, tidak bisa dari sisi manapun, maka trik paling terakhir adalah aku goda dia dengan perempuan. Karena itu hati-hati. Kalau kita masih bisa tergoda dengan apalah homer, dengan macam-macam, itu masih simpel. Nanti puncak dari orang digoda itu adalah dilewatkan dengan perempuan. Dan jangan dikira nanti perempuannya akan enggak. Allah punya cara yang jauh, setan jauh punya cara yang lebih hebat. Ya, mungkin dihadirkan untuk konsultasi agama dan segala macamnya. Tapi itu dari situ nanti walladzina hum li furujihim hafidun. Nomor 5, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. 5 dan 6 ini ya. Jadi ciri yang kelima adalah mereka ini orang-orang yang terhadap amanah, apa saja yang ditrustkan kepada dia, ya, yang diamanahkan kepada dia. Ada 2, amanat itu, 1 amanat kepada hubungan kita dengan Allah dan kepada manusia. Cirinya raun. Raun itu sebenarnya gambaran dari orang yang menjaga kambing. Ya, jadi seperti Nabi Muhammad penggembala kambing itu ra'in. Kullukum ra'in, kata Al-Quran, kata hadis. Masing-masing kita adalah penggembala. Ya, kita ini pemimpin, maksudnya seperti gembalain, memastikan semuanya. Kalau kita gembala kambing, mastiin semuanya proper, bisa dapat makanannya. Jangan sampai dia mengambil di tempat yang namanya ra'un. Ngerawat, memastikan. Lihat, ciri berikutnya dari orang ahli surga itu kita bisa trust kepada orang itu.
orangnya trustworthy, orangnya trusted. Ya, amanah yang diberikan kepada dia, tanggung jawabnya dia dalam hubungannya dengan Allah, sholatnya, zakatnya baik, dan tanggung jawabnya dia kepada amanah yang diberikan kepada dia, pekerjaannya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada orang tuanya, terus kepada harta yang dititipkan, pekerjaan yang dia lakuin, dia amanah. Orang kalau sudah kayak begitu, ahli surga dia. Berarti kan ada orang yang amanah di pekerjaan, tapi dia tidak amanah kepada istrinya, tidak amanah kepada anak-anaknya misalnya. Masya Allah kalau kita renungkan itu. Dia looking after amanah. Nomor 5, saya tidak memperpanjang, biar ada diskusi. Nomor 6, yang Al-Quran menambahkan kata ahdihim ra'un. Al-ahdu itu begini, kalau kita berjanji antar dua orang, nanti saya begini, ya nanti kalau kamu begitu, namanya ahdun. Ya. Dan orang kalau sudah committed, kita misalnya bikin perjanjian covenant, udah janji, saya nanti begini ya, iya kamu nanti begini, dan kalau sudah janji, dia jaga benar itu. Yang pertama, makna yang pertama dari kata ahdun. Makna kedua dari kata ahdun, nanti padanannya di dalam bahasa Arab sama dengan wa'dun. Janji sendiri. Saya pokoknya kalau itu saya mau sama dia. Saya mau akan memberikan sama dia. Itu juga janji. Sebenarnya kalau yang kedua itu pribadi. Bukan perjanjian di antara dua orang. Namanya wa'dun. Lah ahdun itu maknanya dua. Baik kita berinteraksi dengan orang dalam perjanjian atau kita sendiri, orang itu tetap menunaikannya. Misalnya, saya kalau dapat rezeki, insya Allah lah, saya kepingin bantu anaknya orang itu. Saya misalnya, itu wa'dun namanya. Namanya wa'dun. Atau kita baik secara secret, rahasia, atau kita secara keras, secara terbuka membicarakannya misalnya. Namanya wa'dun. Lah, wa'ahdihim itu maksudnya begitu. Orang yang menjalankan, merawat, melaksanakan ya semua perjanjian. Yang terakhir 7 karena waktunya tidak banyak tadi sebenarnya 30 menit. Walladzina hum ala shalawatihim yuhafidun. Jadi gambaran dari ahli surga ini pewaris firdaus itu seperti burger. Seperti burger. Atasnya roti, bawahnya roti, tengah-tengahnya cheese lah gitu. Misalnya. Ini sama, di atas sholat, di bawah sholat. Tengah-tengahnya tadi itu. Kapan orang itu baik? Kalau dia start dari sholat, Allah, berakhir ke Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Motifnya awal Allah, tujuannya juga Allah. Dan di tengah-tengahnya, dealing dengan diri dia, dealing dengan orang lain, bagaimana dia, dan seterusnya. Manusia ahli surga itu adalah startnya Allah, akhirnya Allah. Diawali dari sholat, akhirnya juga sholat. Indah sekali ayat ini kalau kita renungkan. Di sandwich oleh Allah SWT. Maka tidak mungkin kalau di ciri yang pertama itu menunjukkan kualitas sholat, yaitu khusyuk, di ayat yang ke-7 menunjukkan bagaimana orang ini mudawamah, muhafadhah. Walladzina hum mereka yang terhadap sholawat. Karena disebut sholawat di sini, para ulama menyatakan ini maksudnya adalah as-sholawatul maktubah, 5 sholat waktu. Jadi terhadap sholat 5 waktu mereka muhafadhah. Apa makna muhafadhah? Salah satu maknanya dia tidak menyia-nyiakannya. Penyanyiaannya itu dari mana? Satu, dia mikirin waktunya sholat. Ya, dia pasti kapan saya harus sholat dan seterusnya. Dia menjaga 5 sholat waktunya dia jaga. Mulai waktunya, cara pelaksanaannya, dan terus khusyuk di dalamnya. Dan dia melakukan terus-menerus. Lihat, kenapa? Karena menggunakan present tense. Yuhafidh. Dia terus-menerus, terus keep protecting, terus sholawatihim. Seperti wallahu a'lam kita tidak tahu, tapi kalau yang beredar di internetnya seperti Kapten Sriwijaya Air yang meninggal dunia yang selalu pesan dengan sholatnya, wallahu a'lam. Semoga beliau menjadi ahli surga ya, misalnya. Ini menarik kalau kita pikirkan, yuhafidun. Itu ciri. Jadi yang di sini menunjukkan apa? Menunjukkan orang ini terus-menerus menjaga. Orang kalau menjaga haknya Allah Subhanahu wa taala, ya, dia tahu insya Allah yang lain juga pasti akan menjadi kebajikan. Menjadi baik semuanya urusannya. Itu walladzina hum ala shalawatihim yuhafidun. Saya singkatkan terakhir, ulaika humul warisun. Mereka itulah
kata Allah SWT, para pewaris. Para pewaris. Rasulullah SAW menyatakan, ma minkum, ya, kata Rasulullah SAW, ma minkum, tidak ada salah satu di antara kalian, kata Rasulullah SAW, illa lahu manzilatan, pasti di antara kalian itu memiliki dua tempat. Sebenarnya kita semuanya ini sebenarnya sudah menjadi ahli surga menurut rencananya Allah. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan, ma minkum, tidak ada di antara kalian, illa, kecuali lahu, bagi masing-masing di antara kalian itu, manzilan, dua tempat. Kita ini sudah dikasih rumah oleh Allah. Satu rumah di surga, manzilun fil jannah, wa manzilun finnar, satu tempat di neraka. Fa immata, kalau orang itu mati, wadakhalan nar, dan dia masuk neraka, warisa ahlul jannah manzilahu. Maka rumahnya yang mestinya ditempati di surga, gara-gara dia masuk neraka, rumahnya dia itu diwarisi oleh orang mukmin yang masuk surga. Karena itu nanti kita ini tidak bisa, mungkin kita macam-macam orang itu. Misalnya surat Ar-Rahman ada yang menyatakan dapat dua surga, ya, walahul jannatan misalnya. Itu yang disebut dengan pewaris, karena warisan itu adalah kalau ownernya mati, baru kita mewarisi. Masya Allah. Tapi wa in mata, kalau orang itu mati, wa dakhalal jannah, dan dia masuk surga, warisa ahlun nar manzilahu. Maka ahli neraka mewarisi tempatnya. Jadi rumahnya yang di neraka sekarang diwarisi oleh ahli neraka. Masya Allah. Fadzalika qauluhu ulaika humul warisun. Mereka itulah para pewaris. Ditambahkan lagi oleh Allah kenikmatannya dengan mewarisi semuanya itu. Ulaika alladziina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Dia nanti dimasukkan oleh Allah, diwarisi oleh Allah dengan surga Firdaus yang paling tertinggi, paling dekat pada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi keinginan kita semuanya untuk dijadikan oleh Allah sebagai ahli surga Firdaus sebagaimana yang dijelaskan di surah Al-Mu'minun seawal. Mohon maaf saya tidak bisa terlalu detail karena terbatasnya waktu, tapi itu sementara pengantar yang bisa saya sharingkan tentang 7 atribut atau karakteristik dari pewaris surga Firdaus yang dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Ustadz Yahya atas pencerahannya pada siang hari ini, sangat menarik sekali. Sampai-sampai kita nggak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 14 lebih 9 menit. Monggo Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, dan karena ini tadi sebenarnya pembahasannya luar biasa dan banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita ambil, akan tetapi karena keterbatasan waktu sehingga kesannya agak ngebut beliau. Insya Allah barangkali kalau Ustadz berkenan di pertemuan berikutnya akan kita agendakan Ustadz nanti untuk kelanjutan terkait dengan tafsir. Ya Allah. Ya. Monggo Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan sebelum sesi terakhir kita akan berdoa untuk kesembuhan saudara kita. Barangkali ada satu pertanyaan, disilahkan. Kalau tidak ada Ustadz, barangkali satu mawon Ustadz. Ustadz, di ayat yang setelah qad aflahal mu'minun tadi, Allah menggunakan kata-kata alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Tapi kalau di Al-Ma'un, ketika Allah menyatakan fawailul lil musallin, di situ Allah menggunakan kata-kata alladzina hum an sholatihim sahun. Barangkali ada rahasia kenapa Allah menggunakan fi dan an di kata yang sebenarnya mirip gitu. Ini bismillahirrahmanirrahim, pertanyaan yang menarik. Ini berkaitan dengan penggunaan kata sambung an dan fi, ya. Kalau di surah Al-Mu'minun, alladzina hum fi sholatihim. Jadi fi itu gambarannya di dalam. Jadi seakan-akan di seluruh kegiatan sholat tersebut, orang ini khusyuk terus. Dia konsentrasi, dia memaknai, dia hadir hatinya sejak mulai takbir gambarannya sampai dia salam. Dia ada usaha terus untuk konsentrasi. Karena itu menggunakan kata fi kalimatnya.
Yang menarik di ayat di Al-Ma'un misalnya, an solatihim sahun. An itu tidak di dalam sholatnya, bukan dalam sholat, tapi dari sholat. Ya. Karena an itu berbeda dengan fi yang menunjukkan aktivitasnya itu berada di dalam. Jadi kalau ditanya khusyuknya ada di mana? Di dalam sholatnya. Tapi kalau menggunakan kata an, misalnya ya, alladzina hum an sholatihim khosyi'un, maka jawabannya nanti kalau ditanya khusyuknya ada di mana? Di luar sholat. Karena an itu tidak menunjukkan sesuatu yang ada di dalamnya. Nah, Quran itu sangat jeli ketika menjelaskan gambaran dari orang-orang yang digambarkan Al-Quran sebagai yukadzibuna biddin, orang yang mendustakan agama. Karena itu karakternya adalah alladzina, mereka yang terhadap sholat. Jadi bukan di dalam sholat, terhadap sholat mereka sahun, mereka melupakan. Ini penting karena kalau Al-Quran menggunakan fi, maka tidak ada di antara kita pun yang tidak pernah lupa di dalam sholat. Hatta Rasulullah pernah lupa. Karena itu ada konsep sujud sahwi. Itu tandanya adalah dalam syariah kita, berarti manusia itu bisa jadi lupa. Lupa bacaan sholatnya, lupa berapa rokaatnya yang sudah dijalankan. Karena itu ini tidak sesuai dengan karakter manusia. Dan subhanallah, Al-Quran itu menggunakan kata an, bukan karena kebetulan, ya, karena dia adalah kalamullah yang sempurna, sehingga tidak menggunakan fi, karena maksudnya adalah orang ini terhadap sholatnya, dia sahur. Karena itu nanti para ulama, apa yang dimaksud orang lalai dari sholat? Misalnya, orang lalai itu dimaksudkan misalnya orang yang dalam sholat, kadang enggak. Itu masuk dalam sahur. Yang dua misalnya orang yang tidak peduli dengan bacaannya, dengan propernya, sholatnya, dan segala macam itu masuk. Orang yang kalau sholat, misalnya, kalau Ibnu Abbas, kalau saya tidak keliru juga, menyatakan orang yang kalau sholat seperti, bukan Ibnu Abbas, ulama yang lain, seperti ayam yang mematuk makanan. Ya, cepat aja. Itu orang yang tidak peduli dari sholatnya. Ada juga yang menafsiri orang yang kalau sholat, kecuali di akhir waktu, kira-kira menjelang azan, itu juga masuk sahun. Kenapa terjadi perbedaan begini di kalangan para ulama? Karena memang bahasa Quran membuat bahasa yang general. Sahun, orang lalai, orang lupa. Nah, lupa terhadap sholat itu bisa lupa tidak mengerjakan, itu yang paling jelek sendiri, sampai tadi itu. Lupa bacaannya, lupa dan seterusnya, dan seterusnya. Itu kenapa Al-Quran menggunakan kata sambungan, bukan fi di dalam surah Al-Ma'un, sementara di surat Al-Mu'minun menggunakan kata sambung fi karena menunjukkan satu sikap batin ketika orang menjalankan sholat tersebut. Satu aktivitas yang ada di dalam sholat itu sendiri. Kinten-kinten ngoten? Baik, terima kasih Ustadz Yahya. Sami-sami. Bapak Ibu, mari sejenak kita berhenti dari aktivitas kita fokus untuk berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhan saudara-saudara kita. Yang pertama, saudara Vina Aula dari Perawat Ali, kemudian ada Eka Ferdianti, ada Aldila, kemudian ada Dr. Putri Pramita sekeluarga, ada Ibu Rosidah, Ibu dari Dr. Rosa Insanil Husna, dan yang terakhir Dr. Karyono yang hari ini menjalani pemulihan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa kepada Allah semoga rekan-rekan kita yang sudah diberi ujian oleh Allah berupa sakit, berupa segala macamnya itu dimudahkan oleh Allah, disembuhkan sakitnya dan kemudian disehatkan kembali sehingga bisa melakukan aktivitas untuk kebaikan hidupnya, kebaikan agama ini dan untuk kemanusiaan secara luas. Dengan itu kita berdoa bersama insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ikti hajatana fid dunya wal akhirah wa atil umrana fi mahabbatika wa ta'atika ya arhamar rahimin. Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya syafiyal amrad wa ya rafi'al asqam wa ya dafi'al bala, isfi akhana al habib, isfi ikhwanina ya Allah, اشفي مرضانا يا الله. اللهم يا شافي الأمراض اشفي مرضانا شفاء تاما شفاء لا يغادر سقام يا
Allah. Allahumma ikdi hajatana wa balligh maqasidana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, mari kita akhiri kajian kita pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup.